Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman musafir. Di kesempatan malam kali ini saya berkunjung di kediamannya Bang Randi. Siapa itu Bang Randi? Videonya ada di atas. Gimana kabarnya Bang Randi? Sehat bang. Sehat. Ya, kisah apa nih yang mau dibagikan sama Bang Randi? Gue punya pengalaman kisah tentang rumah Megawati. Rumah Megawati. Kejadiannya tahun berapa? 2017. 2017. Gimana kisahnya dan keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Awal itu gue iseng bersama kawan sih. Itu gue berlima. Berlima tuh berangkat tuh ke sana tuh. Awal berangkat itu gimana? Perasaan tuh udah nggak enak bang. Terus? Karena yang gue bawa ini penakut semua. Cuman Joran nih kayak penasaran gitu bang orangnya. Berangkat tuh berlima kita kan. Dah setibanya di sana itu gerbangnya dikunci. Setibanya di sana tuh sekitar jam 9 jam 10 bang. Itu sih kalau menurut gua bukan wisata ya itu ya. Udah Explore lah ya. explore ya. Nah setiba di sana kita jalan-jalan tuh kan di keliling situ, tempat situ, dan tidak ada orang tuh. Gue penasaran, sedangkan gerbang itu posisinya dibuka bang, udah kebuka tuh. Apakah ada orang di dalam kan? Cuma kan feeling gue tuh kan jauh tuh dari rumah warga tuh kan. Nah salah satu kawan gue nyuruh masuk, kita masuk, kita ketemu, pasti kita ketemu dengan orang katanya. Oke, dari situ percaya dong kita orang kan. Nah, kita masuk tuh berlima itu. Nah, salah satu kawan gue ada yang lihat orang tuh duduk situ. Nah, terus disamperin tuh sama kawan gue. Samperin, itu ketemu aki-aki sih. Aki-aki ngobrol situ. Dan aki-aki itu menjawab, di sini apain dok katanya. Gak apa-apa pak, di sini kita orang pengen wisata lah katanya. Ini udah jam biru dok katanya kan. Nah salah satu kawan gue ngobrol dan gue pun nggak tahu ngobrolin apa. Posisi gue lagi di tengah-tengah pintu. Dan kawan gue penasaran dan dia pun nggak izin masuk aja, tiba-tiba nyelonong aja masuk ke rumah itu. Nah, kawan gue tadi yang awal masuk itu tiba-tiba udah di ujung aja. Gue kaget. Nah yang satunya kan masih ngobrol tuh bang sama aki-aki itu. Dan kawan gue yang lain pada ngikutin gue. Nah pas gue masuk itu bang, itu kursi bergeser sendiri. Dan kawan gue yang lain yang di belakang itu nggak ada yang lihat. Itu yang gue heran. Kok bisa gitu ya? Nggak ada yang lihat. Nah kawan gue yang satunya lagi yang pas awal tadi masuk itu menghilang. Dia jalan-jalan sendiri, cuma nggak tahu. Cuman dia megang kamera bang. Dia emang orangnya berani yang awal tadi masuk tadi. Nah tuh yang satunya lagi yang ngobrol sama aki-aki itu nyusul. Ngobrol ke gue. Bang kok kita udah masuk nih. Emang kenapa? Itu yang masuk si Fikri loh duluan. Kalau gue kan cuma nyari dia doang. Tiba-tiba dia ngilang. Nah terus kawan gue yang ngobrol sama aki-aki tadi nih. Nah niat untuk nyari nih bang, ceritanya bang. Gua ada kumuh gitu. Terus yang lain, yang satunya lagi gua suruh nungguin kendaraan kita di depan.
Nah, yang dua lagi ikut gue. Kita orang nyari tuh ke sana tuh. Rupanya bang, rumah itu gede banget bang. Tapi emang dari luar dampaknya kayak biasa aja gitu loh. Cuman di sana tuh kayak gede bener, kayak bak istana gitu lah. Kayak semakin kita jalan tuh kayak semakin luas gitu. Itu nyarinya kan yang tadi awal tuh kan udah ngilang tuh. Kita orang cari, sebenarnya nyari kawan gue kan ada main center. Itu keadaan posisi ya, gelap gulita. Setengah dari situ gelap gulita. Emang kalau di area-area pas awal tuh ada lampu lah bang ya. Nah, jalan lagi kita orang menelusuri tempat itu, ketemu aki-aki tadi lagi itu bang. Gua ngeliat dia berada di atas. Itu kan kayak di bukit gitu bang. Iya. Naik deh. Oke, keluar gue pintu dari situ. Gua ngeliat awal tuh dari jendela tuh. Oh di atas. Gue pikir kawan gua, ternyata bukan. Ya kan? Gua liatin lagi. Oh itu aki tadi. Yang gue penasaran ini kemana kawan gue nih keberadaannya. Nah kan dia cuma megang HP, videoin doang. Tuh awalnya cuma deket loh. Kok gue Uber tambah jauh bang. Nah itu setelah tadi gue ngeliat aki-aki tadi yang di atas tuh, nah itu gue samperin menuju ke atas itu. Ya, rekan-rekan gue juga ikut ke gue. Nah, tipenya gue di atas bang. Agak gitu ngomong, lu sudah pulang aja. Ini udah jam berapa? Ya? Wah, oke kayak gitu pak. Nah, saya tanya lagi Ki, saya mencari kawan yang tadi pas awal masuk. So, saya minta maaf nih karena tadi kan kawan saya lancang masuk tanpa izin. Nah, terus kawan gue yang satu lagi bilang, yang pas tadi awal sama Aki, nah itu ngobrol lagi orang berdua, ngobrol dua mata lah, dan gitu orang pun mencari lagi tuh, karena gue pun nggak terlalu bisa bahasa Jawa ya bang ya, yang paham cuma kawan gue doang, jadi udahlah gue kisah dari situ tetap gue mencari, rupanya bang di atas itu area kuburan bang. Banyak bener kuburan di situ. Cuma gue nggak paham itu kuburan apa. Yang gue lihat sih kuburan zaman dulu tuh. Orang Belanda. Iya. Nah, setelah gue menelusuri itu tuh kawan gue tidak ada bang. Tetap ada nggak ada. Padahal di situ tuh emang luas sih. Belakang tuh kayak hutan gitu bang. Jadi gue berpikir kalau dia kesana apa emang dia berani gitu ya. Cuman kan menurut gue terlalu fatal amat sih kalau sampai kesana gitu kan. Dan rekan gue pun bingung. Nah salah satu rekan gue mau nelpon yang kawan gue tadi yang di depan yang gue tinggalin yang di mobil. Gue telepon. Itu memanggil. Padahal sinyal kita 4G semua loh di situ. Nah, terus kita orang masih penasaran, kita orang telusurin lagi tuh hutan itu. Rupanya bang, dia ada di tengah-tengah hutan. Yang tadinya masuk di rumah, Yang tadi awal masuk ke rumah itu, dia tiba-tiba ada di tengah hutan. Di tengah hutan lagi buat kayak videoan gitu. Dan gue manggil agak jauh kan jaraknya bang, agak jauh, lumayan jauh. Gue manggil itu ada sampai berapa kali ya manggil nama, dan dia pun nggak ngerespon. Padahal hutan itu ya ibarat kalau kita ngejerit suara kita menggema gitu. Itu nggak ada respon. Panik dong gue panik, gue lari, ya kan, gue samperin dia, rekan-rekan gue pun ngikut, ya kan. Itu hutan semakin lari, makin kita lari, semakin jauh.
di hutan itu. Hutan itu posisi juga udah terlalu malam sih bang, jam 12. Nah posisi kita orang di tengah-tengah, dia balik tuh, yang kita Uber tuh balik ke muter dia pulang ke sana, arah pulang. Nah kita orang sekarang yang ada di tengah-tengah. Salah satu kawan gue ini ada yang lihat sosok Nyonya Belanda sih ya, kok bisa dibilang ya. Noni gitu. Noni gitu bang, cakep banget. Situ dan dia ngeliat, tambah panik tuh kita orang semua tuh. Tambah panik, akhirnya bubar bang, bubar barisan. Karena kepanikan itu, kita orang bubar barisan, kita orang mencar tuh. Mencar, salah satu kawan gue pada menghilang semua. Dan gue pun sisa berdua di situ bang. Yang gue tadi, ya karena gue tadi awal tuh pas bener-bener ditampakin lari bubar, cuma jatuh kita orang dua. Jatuh kita orang dua, yang lain entah kemana, yang si awal yang tadi gue Uber juga entah kemana. Udah kita berdua, untung ya gue bawa. Nah kawan gue yang jatuh juga nih megang senter. Dan kita orang pun nggak ada, saya nggak megang HP karena handphone saya di kawan. Bingung mau kabarin siapa, itu jarak juga agak jauh untuk ke bawah. Akhirnya saya mutusin untuk pulang kan, balik ke itu tempat tadi. Nah sempat berdebat tuh bang, kalau kita pulang kayak mana yang lain bang, kata kawan gue berdua nih. Oh udah kata saya kan, udah gini aja, kalau kita cari yang awal tadi, karena gue masih penasaran. Oke. Gua berdua kawan gue niat untuk cari lagi. Dengan posisi gak ada handphone, cuman modal senter. Nah, tibanya gue di pertengahan jalan tuh, mau arah kesana kan, mau arah pulang. Kawan gue lagi nih ngeliat nih, centerin lagi. Sosok kayak anak kecil gitu loh. Anak kecil terbang gitu. Lari di atas pohon. Gue pikir itulah gitu kan. Semakin kita jalan menuju itu kan di area turunan jangkal sih bang ya. Turunan juga terlalu terjal ya. Gak mungkin dong kalau ada orang kawan gue yang tadi tuh yang gue bawa dia ngeliat sih anak kecil ya wujudnya kayak wujud manusia gitu, lari turun ke bawah itu kayak atlet langsung ke bawah gitu kan. Nah gue sengaja emang gue kan terlalu ini ya, takut ya kalau gitu ya. Setelah pikir gue kirain aja gitu kan. Nah kawan gue ini berani, dia lari dia ngejar yang tadi. Gue pun mau nggak mau terpanggil juga kan. Iya. Ya kan penasaran juga, terus Uber lari tuh kan. Nah tiba-tiba udah di ini aja gitu, orang udah masuk ke rumah itu lagi. Dari hutan itu langsung masuk rumah lagi. Tiba-tiba itu kan emang jaraknya jauh loh bang. Dan gue lari aja, gue nggak ngerasa gitu. Tiba-tiba udah berada di tempat itu lagi. Tiba-tiba udah depan rumah lah gitu ya bahasanya. Saya dari depan rumah, ya kaget. Awal saya ngeliat dari situ, jarak dari sini, dari tempat gue tadi ke rumah itu agak lumayan jauh loh bang. Tiba-tiba langsung ke sana. Dan anaknya tadi kita Uber tuh hilang. Kok kita dari sini? Coba kita terusin lagi yuk, kita masuk yuk. Nah, kalau nggak kita cari akak kita tadi. Soalnya kata kuncinya itu ada di kawan gua bang. Karena tadi dia ngobrol kan sama akak itu. Udah, tuh kita masuk lagi. Feeling gua udah berantakan segala macam.
Pas kita orang masuk, kita orang ngeliat sosok Luna Belanda lagi. Itu lagi duduk tuh, sambil megang rambut, menatap ke arah kita orang. Nah, kawan gue ini langsung diem tuh kayak nggak bergerak gitu bang, kaku ya. Dan gue tepok, ngabarnya gue tepok punggung 3 kali. Dia langsung kaget, langsung kabur gitu loh, kabur ke arah kendaraan. Dan kawan gue yang jaga pun, tadi yang gue suruh jaga awal, itu tidak ada. Nah, disitu gue bingung. Emang deket jarak dari apa jalan sih ya. Gue berpikir kalau gue ngomong ke orang apa gimana gitu kan, minta bantuan, soalnya udah jam segini juga kan, pikir gue mau minta bantuan warga, cuman agak jauh gitu. Jaraknya juga emang jauh bang dari pemukiman kan, lumayan. Kita orang nunggu di situ adalah sekiranya 1 jam lah bang, karena kawan gue tadi yang gue ajak tuh lelah ya kan, dia terus rebahan bentar. 1 jam lah kita nunggu bang. Itu kawan gue nggak ada, entah kemana. Itu yang gue heran. Nah, terus kita orang masih penasaran nih bang. Kawan gue bangunin karena gue pun takut kenapa-napa kan dengan kawan gue. Ayo kita cari. Kita cari bukan mereka, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya tuh ada di aki-aki itu. Saya ngomong dengan kawan, lu bisa nggak bahasa Jawa? Apa ngomong gitu, apa terjemahkan lah. Kawan gue juga dikit-dikit ngerti katanya. Oke. Nah, kita orang cari tuh bang rumah aki-aki itu, karena saya penasaran kan. Cuma nggak ketemu bang. Rumah aki-aki. Gua ngeliat tuh ada gubuk situ. Ada gubuk. Nah, udah kita orang menuju gubuk itu. Itu kayak gubuk-gubuk pos ronda gitu loh bang. Cuman di sana tetap aja nggak ada orang. Cuman di situ ada handphone. Yang gua kagetin, ada handphone 1 biji di area itu. Sedangkan di situ kosong loh bang. Dan gue buka pun ya bentuknya handphone di situ. Udah gue geletakin lagi, berarti kondisi di situ ada orang dong posisinya kan. Gue ngobrol sama kawan gue, jadi gimana nih? Kasian ya orang, kita cari apa kita nunggu? Kalau kita nunggu, kita kelamaan. Dan tuh kita pun nggak tahu keberadaan mereka tuh kayak mana. Udah, kawan gue yang satunya pertimbangan lagi, mau dicari apa gimana. Udah, kita cari, kita telusurin lagi itu hutan, dan posisi senter pun mati. Oke, situ. Dah. Nah, terus gue punya pikiran satu bang. Pikiran satu gue, kita nggak punya akses buat center nih. Sedangkan itu hutan, gelap. Kayak mana kalau kita pinjam HP? Tapi kita nggak ada orang di sini. Kawan gue pun agak takut tuh. Kita nggak bisa nyari orang di hutan tanpa center gitu ya. Takut saya. Oke, kawan gue setuju. Kita cabut tuh HP bang. HP yang di situ. Cabut HP, kita orang cari lagi kawan kita orang. Untungnya tuh HP pun bisa loh dari scroll gitu loh. Iya. Dia tanpa di ini loh, buka kunci. Kalau jalan-jalan situ adalah 15-20 menitan bang, turun jalan nusurin. Nah, gue liat
kawan gue lagi tadi satu itu ada di dekat kuburan, dia lagi minta tolong gitu tadi. Nah lari lah gue bang, terus gue manggil tuh bang kawan gue tuh yang di kuburan itu, sempat ngobrol kemudian karena dia minta tolong. Gue kaget dong, shock dong gue. Terus gue tepuk tuh 3 kali. Pas 3 kali tuh diem dia bang, anehnya diem. Dan gue tanya lagi kan, lu kenapa Bung? Nah terus Bung jawab nih ke gue, nah ya nggak apa-apa bang, emang kenapa gitu bang? Kata Bung, feeling gue udah gak enak kan di situ kan, yaudah pikir gue yaudahlah gitulah, udah lu ikut gue cari yang lain. Gue pikir nggak apa-apa tuh kan kawan gue. Nah itu orang terusin lagi tempat itu, mencari yang 2 lagi kawan gue yang hilang. Dan gue liat kawan gue lagi tuh dari atas bukit, gue ngeliat ke bawah itu kayak lagi ngobrol sama perempuan bang. Nah itu dia tuh, udah kita langsung uber ke bawah, lari gitu emang dari atas ke bawah tuh ya. Ya agak lumayan jauh bang kan jaraknya. Dan kawan gue yang awal tadi kepleset jatuh ke bawah kan. Nah ya lumayan lah, dia luka lah, tergelincir awalnya kan, lehernya kena sama ini, kena batang apa, dahan pohon tuh. Udah berhenti dulu kita di situ karena percuma juga gue jerit itu kan nggak direspon. Gue ngeliat sekeliling juga masih gelap kan, malah handphone itu kondisinya lowbat. Karena handphone semuanya kita berada di anak itu, anak yang ngobrol sama cewek itu. Yang gue heran kok bisa ngobrol sama cewek gitu bang, dan kan di situ kan areanya sepi gitu. Iya. Nah jalan tuh kita ke bawah tuh bang, jalan ke bawah. Kawan gue yang tadi tuh sengaja gue tinggal berdua tuh di situ. Udah lo di sini dulu, lo obatin dulu, tolonglah gini, biar bentar ya, biar istirahat, biar gue yang nyari itu kawan gue. Gue lari ke sana dengan susah payah. Kawan gue yang tadi yang berada di bukit tadi, yang di dekat rumah itu, yang ngobrol sama cewek tadi, itu udah nggak ada bang, udah hilang lagi. Gue bingung bang, kok bisa ini gitu hilang tiba-tiba gitu kan. Padahal tuh jarak ya udah agak deket. Gue emang lari tuh bang, emang udah nggak fokus sih gue ngeliatnya kan, karena gelap. HP pun kalau gue center juga kan bingung gue nya, lopet pula apa ya, HP orang. Lari nggak ada. Gue masih penasaran kok bisa ini nggak ada gitu. Dengan gue berani bang, gue gedor tuh pintu. Gue masuk lagi, mencoba masuk ke rumah itu lagi, dan posisi kosong kan di situ kan. Dengan keberanian gue, di area itu emang ada kamar sih bang, atau 2-3 kamar. Gue masuk tuh ke kamar itu. Posisi itu kan ada 3 kamar bang. Yang pertama itu emang nggak bisa kebuka kan, entah kenapa, entah dikunci bagaimana. Yang kedua gue buka kosong. Yang ketiga ini, 3 gue buka, ada kawan gue lagi tidur. Itu kasur ya bener-bener masih bagus gitu ya. Padahal katanya sih konon ya, emang udah lama tinggal bang. Kayak gue ngeliat kamar itu bersih banget. Oke, gue masuk ke sana, gue bangunin kawan gue. Dia nggak bangun loh. Gue kaget dong, gue shock dong. Kok bisa deh kawan gue nggak bangun gitu. Nah, udah itu gue jerit tuh ke kawan gue yang 2 itu tadi. Nah, mereka ngerespon, mereka nyamperin gue.
Dan kita orang duduk tuh sambil mikir kayak mana nih caranya dia bangun. Itu gue kan. Dan kan kata kuncinya ada di aki-aki itu. Nah, gue tinggalin tuh orang coba berdua. Dan gue pun mencari aki-aki itu lagi. Karena bingung sih ya minta tolong ke siapa gitu dengan pemukiman kan agak jauh tuh dari jalan kan. Nah tuh gue lari, gue udah panik kan karena kawan gue kayak gitu semua. Yang satunya jatuh, yang satunya gak sadar, yang satu ini masih menghilang yang tadi yang awal buka pintu itu. Nah, gue mencoba menelusuri hutan lagi, kembali ke gubuk itu, dan gue niatnya mau balikin HP itu, dan gubuk itu nggak ada. Gubuknya hilang. HP-nya pun yang gua kantongin itu nggak ada, Bang. Itu sekitar jam 3-an sih, Bang. Terus? Jam 3-an. Nah, jam 3 itu gua lihat dari jam kan. Gua ngeliat HP udah nggak ada, gubuk udah nggak ada gitu kan. Ini ada yang janggal, pikir gua kan. Ada yang janggal, sangat-sangat janggal ini. Gua bingung mau mana lagi. Akhirnya gua balik ke rumah itu, kawan gua nggak ada, kawan gue berada di kendaraan. Udah, gua pikir udah aman. Gua ngeliat di atas bukit lagi, Bang. Di atas bukit itu ada kawan gue yang tadi awal masuk dengan aki-aki itu lagi. Gue heran dong, kok bisa tuh aki-aki nongol lagi tuh di atas dengan kawan gue yang tadi awalnya. Nah, gue lari tuh nyamperin kan, semakin gue lari semakin jauh tuh aki-aki. Semakin gue diem, Bang, di situ, terus semakin deket tuh aki-aki. Rupanya aki-aki tuh nyamperin gue, Bang, dengan kawan gue nih. Diem aja gue, padahal gue diem. Sembari gue bakar rokok di situ. Dan gue panik kan, kok bisa aja orang nih. Udah pikir gue udah tengah-tengah malam nih kan. Jam 3-an udah mau subuh, ada hari subuh. Dan deket kawan gue negur gue. Dan gue kaget, kok bisa dengan aki-aki itu gitu gue kan. Dan kan, nah gue ngobrol tuh sama kawan gue. Padahal kata kawan gue, rumahnya itu deket, Bang. Rumahnya tuh dari bukit ini deket awal doang, kata dia. Dan gue lihat bener, Bang. Nah, kok di sini ada rumah? Karena dari tadi gue awal udah ada berapa kali gue lewat situ, Bang, itu nggak ada rumah. Nah, gue ngobrol dengan kawan tuh kan berdua tuh, Bang, dua mata kan. Aki-aki itu emang ada di situ. Aki-aki itu tuh jalan, Bang, emang. Ya karena gue tegur Ki, saya kan cuma tegur doang udah hilang deh tiba-tiba. Karena gue ngasih ngobrol dengan kawan gue, hilang, udahlah pikir gue. Rumah pun hilang. Masih aki itu. Udah, ini udah gak bener ya. Yang penting kita semua selamat. Udah, kita pulang yuk. Nah, kita turun ke bawah, ya kan. Turun ke bawah. Gue lupa. Center yang tadi awal itu tinggalan di dalam tuh. Di dalam rumah, kata poin gue. Dalam rumah, di kamar. Nah, gue berdua kawan gue masuk lagi, coba ngeliat kamar itu lagi kan. Kamar itu nggak ada kasur ya. Yang awalnya ada kasur. Yang awal ada kasur, ini nggak ada kasur. Terus ada orang tawa-tawa gitu, Bang, kayak ada ketawa-tawa gitu kan pas kita masuk ya. Udahlah, pikir gue udahlah, ini apa orang-orang tahu gurauan bagaimana? Cuma gue pun nggak tahu. Semakin kita turun jalan, semakin keras suaranya, Bang.
Oh udah panik ya, kawan gue panik, gue lari, lari terus kawan gue nih ngeliat nih sosok lagi. Ini sosoknya lebih seram sih menurut gue. Kawan gue pun ngeliat matanya merah bang, tinggi besar. Dan gue pun udahlah, jangan terlalu diinin lah, udahlah. Yang penting itu suara masih menggema, tawa tuh. Nah, kawan gue udah inisiatif udahlah. Kita tutup telinga, kita pelan-pelan menuju ke sana. Dan rupanya pas kita buka itu kekunci kondisinya. Yang di depan, yang ke arah mau ke kendaraan. Kok bisa? Awal kan tadi kan nggak dikunci. Konyol dong kalau kayak gini. Dan di belakang pun dikunci lagi bang. Kita orang ke belakang dikunci. Akses satu-satunya jalan keluar adalah jendela yang di kamar tadi bang. Masuk lagi terus kamar itu lagi bang. Posisinya. Ya karena kamar itu kan ada cahaya dari ini sih ya, dari luar. Kasur itu ada lagi bang. Aneh ya. Aneh banget sih menurut gua. Kok bisa kayak gini gitu ya? Percaya nggak percaya, cuman drill lah bang ya. Itu gue yang lihat. Dan gua mutusin untuk keluar dari jendela itu. Pas kita orang keluar dari jendela itu, ada suara anjing menggonggong. Gue panik lagi dong. Kok ini udah nggak beres lah. Udahlah kita pulang kata gue kan. Karena kan udah tuh kawan gue udah panik tuh, udah panas dingin. Gue pikir aduh kawan-kawan gue udah pada nggak sehat nih. Udah kita menuju ke mobil. Tibanya gue di mobil itu pas gue starter nggak bisa hidup. Menunggu lagi tuh bang, nunggu sampai jam 5. Karena itu orang kecapean di situ, terang tidur di situ. Nah, jam 5 kita orang bangun. Kita orang ketemu kakak kita lagi. Dia kayaknya abis pulang sholat apa gimana. Ngobrol lagi ke kawan gue yang tadi. Karena gue pun belum sempat ngobrol ke kawan gue. Terus akhir tuh menuju bukit lagi ke atas. Dan kawan gue bilang ke gue, mohon maaf kata dia kan. Tadi si akak kita ngobrol ke gue bang kata dia. Emang gue sih bang yang salah. Untungnya kita nggak kena culik di area ini bang kata dia. Karena tadi pas gue masuk gue nggak bilang permisi terus agak kita dibilang juga, dan gue pun nggak sopan langsung ke atas menuju ke kamar posisi. Nah tadi kan gue juga ngobrol, gue tadi bang cuman masuk ke rumah itu terus ke kamar udah kata dia, muter di kamar itu. Nah terus yang gue lu di atas tuh kayak mana ceritanya? Nggak tahu gue bang kata dia kan. Gue cuman ada di kamar gitu. Dah pikir gue udahlah dulu ya, hal-hal yang kayak gitu dah. Yang penting gue tuh geser dulu dari area itu, pikir gue kan biar aman tuh apa gimana. Gue starter, alhamdulillah hidup. Itu udah ada jam 5. Dan rumah aki-aki yang tadi tuh yang di atas bukit itu bang, yang gue lihat itu makin deket bang jaraknya. Telah pikir gue ini udah nggak beres, dan gue pun cabut sama kawan gue. Cabut, tipenya kita di rumah. Yang awal kawan gue luka di sini bang, sama di bagian leher ya. Itu dikit-dikit tumbuh bang, luka itu. Seketika. Awal ya cuman biasa
luka-luka biasa doang sih bang, kena baret-baret itu hilang tiba pas dia bangun. Gue pun nggak sempat teguran dong dengan kawan gue tadi, karena udah kecapean kan, pikir gue udah langsung capek ke rumah dan gue liat, lah lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa bang, kata dia kan. Gue pun heran kata dia kan, kok bisa sembuh gitu dengan cepat tuh. Dan kawan gue udah pada tidur semua. Udah, berarti. Oke. Jadi itu bisa terjadi penculikan di alam gaib ya bang? Bisa jadi bang ya. Gara-gara ketidaksopanan. Ketidaksopanan deh. Oke, terima kasih Bang Randi. Ada pesan-pesan moral nggak nih buat teman-teman musafir? Sopan santun paling utama sih bang, kalau menurut gue bang. Sopan santun ya, dimanapun berada ya. Iya, itu dia bang. Oke, terima kasih Bang Randi. Kisah musafir Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.